Hai semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Desainapi, NPM 121111210004. Saya berasal dari program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia angkatan 2021 dan mata kuliah yang saat ini adalah dasar keperawatan. Di saat ini saya akan membahas tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskular atau perototan adalah jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerak. Sekitar 600 buah otot manusia bekerja bersama-sama tulang untuk menggerakkan tubuh. Bagian otot yang disebut tendon yaitu suatu jaringan ikat yang kuat merupakan sambungan otot pada ujung-ujungnya yang melekat pada tulang. Banyaknya syarat otot ditentukan oleh beberapa kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan dan tergantung pula pada fungsi spesifiknya. Otot yang paling kuat yaitu otot berjalan sepanjang tulang belakang, sedangkan otot yang paling kecil adalah M. stapedius yang terletak dalam rongga telinga. Fungsi otot yang pertama, pergerakan, kedua, mempertahankan postur dan torus otot, ketiga, memproduksi panas, dan keempat, melindungi tulang dan organ dalam. Tipe otot. Manusia mempunyai 3 tipe otot, yaitu yang pertama, otot polos atau otonom. Otot polos terletak pada dinding organ dalam yang berongga, misalnya usus, pembuluh darah, kandung kemih, dan lain-lain. Yang kedua adalah otot jantung. Serabut otot ini hanya terdapat pada jantung. Yang ketiga, otot rangka atau otot motorik. Ujung otot ini umumnya melekat pada tulang atau jaringan lain, misalnya tulang rawan, ligamen, atau kulit sesuai dengan fungsinya. Bagian otot rangka. Otot rangka terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau caput, badan otot, venter, dan ekor atau caudal. Bagian kepala dan ekor merupakan jaringan ikat yang kuat disebut tendon, yaitu bagian yang melekat erat pada tulang. Tempat melekat kepala otot pada tulang disebut origo, dan tempat lekat bagian ekor disebut insirsio. Bagian tengah atau badan otot bentuknya lebih gembung, terdiri dari serabut-serabut otot yang merupakan bagian otot yang aktif kontraktif. Selaput pembungkus. Otot rangka ditutupi oleh beberapa selaput pembungkus yang disebut fascia yang berjalan sepanjang otot mulai dari tendon. Guna fascia ini untuk menahan otot agar tetap pada tempatnya. Selain itu juga sebagai tempat lekat atau origo dari beberapa otot dan tempat lekat pembuluh darah. Retikulum yaitu bagian yang padat dari fascia, fungsinya mengikat tendon yang berjalan di pergelangan tangan. Yang berikut, struktur otot rangka. Sebuah otot rangka terdiri dari ratusan bahkan ribuan serabut otot tergantung dari besarnya otot. Walau serabut otot terdiri dari jaringan otot, sejumlah jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf juga ada. Jaringan ikat membungkus dan menyokong otot secara keseluruhan agar otot lebih kuat. Kuat atau sehatnya otot tergantung dari saraf dan suplai darah yang cukup. Tiap otot rangka terdapat ujung saraf yang mengontrol aktivitasnya. Otot yang aktif menggunakan sejumlah energi dan membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi yang terus-menerus dari arteri. Otot juga menghasilkan sejumlah sisa dari hasil metabolisme yang akan dikeluarkan melalui vena.
Serabut otot terdiri dari beberapa serabut halus yang disebut myofibril, dan tiap myofibril terdiri dari 2 filamen protein. Sana tebal dan lain tipis di filamen yang tebal disebut myosin, sedang yang tipis disebut aktin. Kedua filamen ini terangkai membentuk lapisan yang saling overlapping. Filamen-filamen aktin saling berhubungan oleh struktur yang disebut dengan zilain, kemudian sebuah zilain dihubungkan dengan zilain lain oleh sarkomere, yaitu suatu unit fungsional kontraksi otot. Persarapan otot. Otot-otot dipersarati, dengan kata lain otot kontraksi, bila timbul impuls pada saraf atau motor neuron. Saraf motorik ini timbul dari cabang-cabang medula spinalis ke beberapa serabut otot. Sekelompok saraf ini disebut motor unit. Serabut motor neuron yang menempel pada serabut otot disebut neuron muscular junction. Kekuatan kontraksi otot ditentukan oleh jumlah serabut otot yang dirangsang. Bila banyak serabut otot yang dirangsang, kontraksi otot akan meningkat. Kontraksi otot membutuhkan energi yang disuplai oleh ATP atau adenosine triphosphate. Energi ini digunakan untuk melepaskan kepala atau ujung myosin dari filamen aktin. Tanpa ATP, kepala myosin akan tetap melekat pada filamen aktin sehingga otot akan tetap kontraksi. ATP diperoleh dari 3 cara. Yang pertama, mitokondria di dalam sel-sel otot melalui aerobik. Yang kedua, kreatin fosfat yang terdapat pada sel-sel otot. Yang ketiga, bila kreatin fosfat habis, ATP dapat tetap dihasilkan dari proses anaerobik atau sel tidak terdapat suplai oksigen yang cukup. Namun ATP dari hasil proses ini tidak bertahan lama karena hasil akhir proses ini yaitu asam laktat menyebabkan otot nyeri dan lelah. Keadaan ini dapat terjadi bila melakukan olahraga yang terlalu berat yang akhirnya menyebabkan oksigen yang masuk tidak cukup untuk suplai ke jaringan atau oksigen deep. Mekanisme kontraksi otot. Apabila sel-sel otot kontraksi, myosin dan aktin saling mendekat untuk memperpendek sarkomere. Bila kontraksi terus berlangsung, kedua ujung filamen akan saling melewati atau memendek dan menebal atau sliding filamen teori. Pemendekan sarkomere terjadi secara bersamaan sepanjang serabut otot. Bila ribuan filamen aktin dan myosin berinteraksi dengan cara ini, maka seluruh sel otot akan memendek. Interaksi otot dan tulang. Otot rangka dihubungkan dengan tulang oleh jaringan ikat yang disebut tendon. Tendon melekat pada tulang. Bagian tendon yang tulangnya tidak bergerak saat kontraksi disebut origo, sedangkan bagian tendon pada tulang yang bergerak disebut insertio. Diafragma. Jaringan otot ini berfungsi sebagai yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Berbentuk seperti kubah, melekat pada vertebras lambalis sepanjang iga bagian bawah dan processus hypodeus. Otot ini ikut berperan pada pernafasan. Kontraksi otot ini pada inspirasi menyebabkan diafragma turun atau mendatar sehingga rongga dada lebih luas dan mengakibatkan udara tersedot ke dalam paru. Macam-macam otot. 1. Menurut bentuk dan serabutnya, yaitu otot serabut sejajar atau bentuk kumparan, otot bentuk kipas, dan otot melingkar splinter. Yang kedua, menurut jumlah kepalanya, yaitu otot berkepala 2 atau biceps, berkepala 3 triceps, dan berkepala 4 quadriceps. Yang ketiga, menurut pekerjaannya, yaitu A. Otot sinergis, kelompok otot yang bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tugas. B. Otot antagonis, kelompok otot yang kerja atau tugasnya berlawanan. C. Otot abduktor, bekerja menggerakkan anggota menjauhi tubuh. D. Otot adduktor, menggerakkan anggota mendekati tubuh. E. Otot flexor, bekerja melipat sendi. F. Otot ekstensor, meluruskan sendi. G. Otot pronator, menyediakan radius dan ulna, memutar ke dalam. H. Otot supinator, menghilangkan radius dan ulna, memutar keluar. I. Endorotasi, memutar ke dalam. J. Eksorotasi, memutar keluar. Penamaan otot. Nama dari otot dapat menunjukkan karakteristik dari otot tersebut, yaitu 1. Menurut ukuran, misalnya musculus gluteus
maximus, yaitu otot terbesar yang terbentuk di bokong. 2. Menurut bentuknya, misalnya musculus deltoideus, yaitu berbentuk delta atau segitiga. Yang ketiga, menurut arah serabutnya, misalnya musculus rectus abdominis, berjalan longitudinal sepanjang perut. Rectus berarti lurus. 4. Menurut lokasi atau tempatnya, misalnya musculus frontalis terdapat sepanjang os frontalis. Yang kelima, menurut jumlah tempat melekat, misalnya musculus biceps brachii mempunyai 2 tempat melekat atau origo. Yang keenam, menurut geraknya, misalnya musculus extensor dogitorium, yaitu meluruskan atau ekstensi jari-jari atau digit. Otot-otot organ tubuh, otot kepala atau otot ekspresi wajah dan otot kunyah. Otot wajah, musculus frontalis, terletak di antara os frontalis, bekerja mengangkat alis mata dan mengerutkan dahi. Musculus orbicularis oculi, bentuk seperti pipa yang melingkar di rongga mata, bekerja menutupi dan membuka kelopak mata. Musculus orbicularis oris, otot yang melingkar mulut bekerja mengecilkan dan menjibarkan mulut. Musculus buccinator, terletak di pipi, bekerja menahan makanan dalam mulut agar dapat dikunyah dengan baik. Musculus zygomaticus, terdapat sepanjang tulang pipi sampai ke sudut mulut, fungsinya mengangkat sudut mulut bila kita tersenyum. Otot kunyah, otot kunyah digunakan sewaktu mengunyah makanan. Yang pertama, musculus masseter, berjalan dari arcus zygomaticus ke rahang bawah, fungsinya sebagai otot pengunyah. Musculus temporalis, otot kipas terletak di atas tulang temporalis, bekerja sinergis bersama dengan masseter. Otot leher, musculus sternocleidomatoideus, terletak pada bagian leher. Musculus trapezius, dibagi atas 3 bagian. Pars horidescens, bagian yang menurun pada leher. Pars horizontalis, mendatar pada bahu, dan pars ascendens, bagian yang arah atas pada punggung. Otot dada, otot yang menggerakkan dada bagian atas atau pektoral dan lengan. Musculus deltoideus, otot yang sangat besar, gempal dan berbentuk segitiga, menutupi bahu bagian depan, bagian atas atau medial, dan bagian belakang, menyebabkan ke lengan atas menonjol. Otot ini mengangkat lengan ke posisi horizontal. Musculus pectoralis major, otot yang terletak antara anterior dada bagian atas, berfungsi fleksi lengan dan aduksi lengan, menariknya mendekati dada. Musculus latissimus dorsi, otot ini lebar, berbentuk segitiga, letaknya pada pinggang bagian bawah, fungsinya untuk aduksi lengan. Musculus serratus anterior, terletak pada dinding dada di bawah ketiak, berjalan di antara iga bagian atas, fungsinya menarik skapula ke bawah dan ke depan, misalnya saat kita mendorong sesuatu. Yang berikut otot perut. Musculus pectoralis major, otot tebal berbentuk kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Rectus abdominis, otot yang melintang secara vertikal pada sisi dinding anterior pada perut. Transversus abdominis, otot perut bagian dalam. Yang berikut otot lengan. Musculus biceps brachii, otot yang terletak pada lengan atas bagian depan sangat jelas, akan terlihat karena sangat menonjol. Otot ini berfungsi supinasi tangan atau memutar keluar. Musculus triceps brachii, otot yang terletak di bagian posterior lengan atas, mempunyai 3 kepala yang berorigo pada scapula, humerus, dan berinsereo pada ulna. Fungsinya meluruskan lengan bawah ekstensi, sehingga otot ini penting untuk gerak meninju. Yang berikut otot tangan. Musculus flexor carpi dan extensor carpi, otot-otot yang berorigo pada tulang lengan bawah dan berinsero pada tulang tangan, menggerakkan pergelangan tangan dan tangan atau fleksi dan ekstensi. Musculus flexor
digitorium dan extensor digitorium, otot yang berorigo pada tulang lengan bawah dan berinsersio pada tulang-tulang tangan. Fungsinya menggerakkan jari-jari. Otot bagian bawah dan paha. Otot-otot pada tubuh bagian bawah dan paha biasanya lebih besar karena otot-otot ini bertugas menggerakkan seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, otot ini penting untuk pergerakan dan keseimbangan. Musculus iliopsoas berorigo dari os ilium dan corpus vertebral lumbalis dan berinsersio pada femur bagian belakang. Otot ini berfungsi untuk fleksi tungkai dan penting dalam melangkah atau berjalan. Musculus gluteus maximus, otot yang paling besar dan menutupi sebagian besar dari bokong, berfungsi untuk meluruskan tungkai pada pinggul saat melangkah atau berjalan. Musculus gluteus medius, berjalan di antara ileum dan femur, berfungsi mengabduksio paha. Musculus adductor, terletak pada bagian medial dari paha, berfungsi otot ini mengadduksio paha dan saling menekan kedua paha. Otot bagian pergelangan kaki dan kaki. Musculus gastrocnemius, terletak pada bagian belakang tungkai. Musculus spheroideus, otot yang ditemukan bagian sisi lateral tungkai bawah. Otot ini mengangkat pinggir lateral kaki ke atas. Musculus flexor dan extensor digitorium longus, terletak pada bagian lateral dan posterior tungkai bawah. Musculus calcaneus adalah tendon bagian tungkai.